Salam wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Yang sama-sama kita hormati para Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Sekretaris Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Al-Ustaz Syauki yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Al-Ustaz Dr. Insinyur Haji Suswono, Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Ustaz Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ustaz Haji Ahmad Saifu, Ketua Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno, Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI Komjen Polisi Purnawirawan Bapak Adang Darajatun yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita bersama juga, para anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera dan juga para calon anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera yang beberapa saat ke depan akan dilantik oleh Bapak Presiden. Baiklah hadirin yang berbahagia, marilah tanpa berpanjang kalam lagi kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh sangat berbahagia kita bisa hadir bersama dalam tempat acara di Aula Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera untuk menghadiri acara yang sangat luar biasa ini, yaitu pelantikan Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera. Kita awali acara kita dengan menghadirkan nasionalisme serta semangat perjuangan. Marilah kami mohon untuk seluruh hadirin bisa berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Partai Keadilan Sejahtera. Indonesia bangsaku.
marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajuk harmoni bangsa, dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan, partai keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat, menandai hidup berdiri, menciptakan negara dan mulia, partai keadilan sejahtera dapat terus berjuang dengan jiwa Pancasila, menjadikan negeri kita, membangun Indonesia bersama, partai keadilan sejahtera. Terima kasih hadirin, mohon untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, semoga harapan dan cita-cita kita bersama dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan jalannya, kita berkiprah bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera. Hadirin yang berbahagia, marilah kita lanjutkan acara kita, pembacaan SK Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera. Kami mohon dengan hormat kepada Ketua Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormati Presiden PKS, Ketua MPD, Sekretaris Dewan Majelis Syuro, Ketua DSP, dan tentunya kita hormati kepada seluruh hadirin, dan khususnya kepada para calon anggota Dewan Pakar yang sebentar lagi akan kita izinkan saya akan membacakan SK Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan pengurus Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera tingkat pusat masa bakti 2021-2025. Menimbang, mengingat, dan memperhatikan, kemudian memutuskan menetapkan pengurus Dewan Pakar Partai Keadilan tingkat pusat sejahtera masa bakti 2021-2025. Kesatu, menunjuk yang namanya tersebut pada laju 3 dalam jabatan pada laju 2 lampiran keputusan ini sebagai pengurus Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera tingkat pusat masa bakti 2021-2025. Kedua, sebagaimana disebut dalam diktum ke-1 melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengurus Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera tingkat pusat masa bakti 2021-2025. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan yang keempat, sudah di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Tertanggal hari ini 16 Januari 2022. Mohon kiranya bagi yang disebutkan untuk bisa berdiri sekaligus juga dikenal juga. Pertama, nama-nama yang kita akan lantik: Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Ahmad Jamaluddin MAP. Terima kasih. Kedua, Majen TNI Purnawirawan Haji Ridwan. Kemasan, oke. Majen TNI Purnawirawan Sunarko MD. Majen TNI Purnawirawan Khaidir Serunting Sakti MSc.
Majen TNI Purnawirawan Prihadi Agus Irianto. Majen TNI Purnawirawan Haji Heros Pandupai. Majen TNI Purnawirawan Dr. Heru Pramata MM. Majen TNI Purnawirawan Wardiono SIP MM. Majen TNI Purnawirawan Gadang Pambudi. Laksamana Muda TNI Purnawirawan Asep Burhanuddin. Laksamana Muda TNI Purnawirawan Irwan Ishak Dumdio Esok. Irjen Pol Purnawirawan Dr. Sukrawadi Dahlan. Irjen Pol Purnawirawan Dasrul Lamsudin. Irjen TNI Purnawirawan Dr. Muktamar MSc. Brigjen TNI Purnawirawan Haji Andi Amrin Arupalaka. Brigjen TNI Purnawirawan Arif Mulyaman. Brigjen TNI Purnawirawan Suharjono SIP MSI. Brigjen TNI Purnawirawan Abdul Qadir Sultan. Brigjen TNI Purnawirawan Khairuli. Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Rusli Hediaman. Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Agus Dewi Hidayat Jaya Laksana SHM. Laksamana Pertama TNI Purnawirawan UTS Halilin S. Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Isyul Fikri Hadi Suhemi. Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Dr. Sony Santoso SHMH. Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Insinyur Nur Fakhrudin MM. Kolonel Purnawirawan Priyo Sadewo SH. Kolonel Laut PKH. Purnawirawan Anwar Faridi SEMSC. Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Darmawi Hamid MH. Kolonel Purnawirawan Armaya Dahlia. Kolonel Purnawirawan Sumarto SEMM. Kolonel Purnawirawan Dr. Angga Erni Yuswa Tiningsi. Kombes Pol Purnawirawan Sariman M. Juli. Dr. Insinyur Haji Khalil M. Kom IP. Dr. Masrifan Jamil MPH MMR. Dr. Fauzi Masyhur MS SH MH CMC. Raja Siti Altamari SE MFil AK. Dr. Setio Widodo. Muhammad Ihsan SHMH. Insinyur Bambang Mulyo Harto. Ahmad Nurdin. Haji Ahmad Sahab. Langsung merangkap ya. Ahmad Nur Faizi. Dr. Arjadinata BAC MMMSI. Bapak Sadi Hartana AKMSI. Dr. Sunarto MKes. Baik Bapak Ibu, itulah
45 nama. Namun demikian sebagai catatan, kami dari Dewan Pakar masih memproses beberapa nama yang akan di-SK-kan juga. Jadi mohon maaf sekiranya ada yang hadir tapi belum sempat di-SK-kan karena prosesnya masih ada. Tapi insya Allah akan ada saatnya dilantik kembali pada yang baru-baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa para satria-satria Indonesia yang berkenan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Tentunya ini adalah sangat membahagiakan kita sehingga menambah kekuatan dan kepercayaan diri tentunya Partai Keadilan Sejahtera dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. SK sudah dibacakan dan tibalah saatnya kita akan bersama menjadi saksi pelantikan anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera kepada Bapak Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Haji Ahmad Syaihu. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, para calon anggota Dewan Pakar yang saya muliakan, sebagaimana anggaran dasar Partai Keadilan Sejahtera, sebelum menjadi anggota Dewan Pakar diminta untuk mengucapkan ikrar. Apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan ikrar? Siap. Izin Pak. Oleh karena itu, silakan Mohon untuk yang menjadi lantik berdiri. Baik, ikuti apa yang saya ucapkan. Kami anggota Dewan Pakar DPP Partai Keadilan Sejahtera DPP Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan ini berikrar. Satu, taat dan patuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dua, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, taat dan patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera serta peraturan Partai Keadilan Sejahtera lainnya. Empat, mendengar dan taat kepada pimpinan Partai Keadilan Sejahtera. Lima, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, cinta dan kasih sayang, serta persaudaraan. Enam, bekerja dengan penuh keikhlasan, bersungguh-sungguh, amanah, profesional, dan penuh tanggung jawab. Kami berikrar untuk itu semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menjadi saksi atas apa yang kami ucapkan. Itulah ikrar
anggota Dewan Pakar Keadilan Sejahtera. Dengan demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu saudara sekalian yang baru saja mengucapkan secara sah menjadi Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera. Selamat berjuang. Silakan kembali. Selanjutnya kami mohon untuk arahan langsung dari Bapak Presiden kepada para anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita banggakan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Dr. Salim Segaf Al-Jufri, yang dalam kesempatan hari ini beliau mewakilkan kepada Sekretaris Majelis Syuro, yaitu Bapak Muhammad Syauqi LC. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Dr. Suswono. Mungkin ya sebagai biar sambil kenal, berdiri menghadap sana ya. Ini Pak Syauqi yang ini, Sekretaris Majelis Syuro. Iya. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Dr. Kiai Haji Muslih Abdul Karim MA. Kalau ini sudah kenal semua saya kira nih. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Dewan Pakar PKS Profesor Dr. Irwan Prayitno, serta sekretaris dan seluruh jajaran. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Juga bil khusus para anggota Dewan Pakar yang saya muliakan, yang baru saja dilantik maupun yang sudah terdahulu juga hadir di tempat ini. Terima kasih atas kesediaan bergabung bersama Partai Keadilan Sejahtera. Hadirin hadirat sekalian, insan pers yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, tentu puji dan syukur selayaknya mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas perkenannya pada hari ini kita bisa menyelenggarakan pelantikan Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera. Tentu saya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada para Dewan Pakar yang baru saja dilantik. Insya Allah ini akan menambah kekuatan pada Partai Keadilan Sejahtera dalam upaya pemenangan pemilu 2024 yang akan datang. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya cintai, saya banggakan, tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Irwan Prayitno dan juga kepada Pak Komjen Pol Purnawirawan Adang Darajatun yang senantiasa memberikan masukan-masukan, bimbingan-bimbingan dan berbagai hal yang terkait dengan Dewan Pakar ini, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita bisa melakukan pelantikan Dewan Pakar sehingga menambah keanggotaan Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera yang sudah bergabung sampai dengan hari ini. Perihal Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera sungguhnya telah diatur pada pasal 48 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Dewan Pakar adalah lembaga otonom yang terdiri atas orang perseorangan yang memiliki keahlian atau kepakaran tertentu sesuai dengan kebutuhan partai untuk mewujudkan kepeloporan dan partisipasi yang komprehensif dalam rangka perbaikan umat, bangsa, dan negara. Saya sudah memperhatikan betul apa yang biodata dari Bapak Ibu saudara sekalian saat diusulkan menjadi Dewan Pakar, dan luar biasa. Bapak Ibu yang bergabung di sini bukan orang-orang baru ya, yang justru yang bergabung dalam kesempatan menjadi Dewan Pakar ini adalah yang sudah malang melintang dalam dunia birokrasi, militer, teritorial yang luar biasa.
yang kalau seandainya ini nanti betul-betul kepakaran ini bisa teroptimalkan dengan baik, saya optimis mudah-mudahan inilah sekali lagi yang akan mengantarkan kepada kemenangan Partai Keadilan Sejahtera di 2024. Partai Keadilan Sejahtera tentu sangat bersyukur dengan hadirnya para dewan pakar dan tokoh-tokoh bangsa yang sungguh sangat luar biasa memiliki kepakaran di bidangnya masing-masing, wabil khusus dari kalangan TNI dan Polri. Beberapa periode pemilu yang lalu, ya kami tentu sangat kesulitan untuk mendapatkan tenaga khususnya dari TNI dan Polri. Sekarang alhamdulillah Pak Adang nggak sendirian lagi. Beberapa periode kan Jenderal Pak Adang Darajatun saja, tapi alhamdulillah sekarang banyak dari berbagai matra bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Sebagiannya mungkin mencalonkan sebagai calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, kota dan kabupaten, tapi sebagian besar saya melihat banyak yang justru tidak menjadi calon dan tidak berebutan kursi. Ya, kursinya udah aman masing-masing. Justru kita melihat bagaimana ketika Bapak Ibu saudara sekalian berjuang sebagai anggota Dewan Pakar, ini saya luar biasa. Bahwa Bapak Ibu yang sudah malang melintang di dunia birokrasi dan TNI Polri, ternyata ketika kepakarannya ini kemudian bergabung, ini sudah betul-betul siap berjuang ke berbagai lini masyarakat. Sejatinya kontribusi dan kehadiran dari Bapak Ibu saudara sekalian sangat dirasakan. Saya beberapa kali sudah didampingi oleh para jenderal ketika dalam kunjungan-kunjungan ke daerah. Sungguh sangat luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu saudara sekalian sungguh sangat memberikan motivasi pada kader-kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh kader dan simpatisan kami. Sehingga dengan penguatan hadirnya para jenderal, perwira menengah, dan unsur-unsur lain menjadi Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera, justru kami semakin tegar, semakin lebih semangat untuk optimis mencapai kemenangan pada pemilu 2024 yang akan datang. Saya kira terhimpunnya Bapak Ibu saudara sekalian bersama Partai Keadilan Sejahtera sudah melalui proses dan pemikiran yang panjang. Saya kira sudah sama-sama memiliki satu visi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Yang saya tangkap dalam kesempatan hari ini adalah visi yang ingin adanya perubahan menjadi lebih baik pada negeri yang kita cintai. Itulah yang saya kira diharapkan oleh kita semua. Adanya perubahan menjadi suatu hal yang lebih baik, bukan perubahan ke arah yang lebih buruk. Dan kita juga sama-sama menyepakati, Bapak Ibu saudara sekalian juga banyak yang mengungkapkan pada saya bahwa kita sepakat dengan apa yang dipilih oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk kepemimpinan nasional yang tengah diperjuangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera, yaitu kita sedang berjuang untuk memenangkan Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Sehingga mudah-mudahan dengan visi yang baru, dengan visi yang sama, dengan keinginan yang sama untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, mudah-mudahan inilah yang akan mempersatukan kita, mewujudkan berbagai harapan-harapan masyarakat, sehingga betul-betul akan terbangun Indonesia ke depan dengan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, menempatkan agama secara terhormat dan mulia sebagai landasan moral dan etika dalam memajukan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, insya Allah PKS tegak lurus akan setia pada 4 pilar MPR RI. Saya kira tadi sudah disampaikan dalam himne PKS yang sangat jelas, tegas, yaitu bahwa kita berpegang pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan komitmen tersebut ini sudah dituangkan dalam visi Partai Keadilan Sejahtera yang sudah dirumuskan secara mendalam oleh Majelis
pertimbangan pusat Partai Keadilan Sejahtera, yaitu ingin menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian sebagai Dewan Pakar PKS, perannya sangat kami perlukan dalam beberapa hal khususnya. Pertama, memberikan masukan, gagasan, hasil kajian sesuai dengan bidang kepakaran masing-masing untuk membantu partai dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis. Yang kedua, menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan partai sesuai kepakaran masing-masing. Bagi yang berasal dari purnawirawan TNI dan Polri dapat membantu kami juga menjadi pembicara di berbagai wilayah untuk mengokohkan nasionalisme, wawasan, dan komitmen kebangsaan pengurus, anggota, dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera. Yang ketiga, mengoptimalkan seluruh sumber daya, jaringan, dan ketokohan yang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian miliki untuk mewujudkan kemenangan pada pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden pada pemilu 2024 yang akan datang. Kira-kira dengan beberapa hal yang tadi saya sebutkan, apakah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bersedia memperjuangkannya? Alhamdulillah. Insya Allah dengan kesediaan Bapak Ibu saudara sekalian, maka berbagai tugas-tugas ini akan menjadi lebih ringan karena kita tanggung bersama-sama. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tentu saya sangat bersyukur di dalam upaya kita melakukan sosialisasi calon pemimpin nasional kita, capres dan cawapres kita ke berbagai daerah. Sambutannya sungguh sangat luar biasa. Saya mendatangi ke Makassar, mendatangi juga secara personal tokoh-tokoh di berbagai daerah, Jawa Tengah, Jawa Timur. Alhamdulillah, semua menaruh harapan yang optimis kepada pasangan Amin dan memberikan doa restu agar pasangan ini mudah-mudahan ditakdirkan menang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sekali lagi ini semua perlu kerja keras kita, perlu perjuangan kita, dan oleh karena itulah sisa waktu 4 bulan ini saya kira ini adalah waktu yang sangat kritis untuk kita bisa semakin memasifkan kerja-kerja ini secara terstruktur, sistematis, dan masif ke seluruh elemen masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dengan kerja-kerja kita mudah-mudahan seluruh bangsa Indonesia mengenali betul apa itu PKS dan siapa pemimpin presiden, calon presiden, dan calon wakil presiden yang akan datang, yang akan dipilihnya. Sehingga mudah-mudahan pada akhirnya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terwujud pada pemilu 2024 yang akan datang. Tentu last but not least, saya kira semua kerja-kerja ikhtiar basyariah kita, ikhtiar manusiawi kita hanyalah ikhtiar yang mungkin sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus menyandarkan pada akhirnya kepada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang memiliki kekuasaan, sehingga kemudian kita mengetuk pintu-pintu langit agar kekuasaan ini memang diberikan pada orang-orang yang tepat untuk perbaikan Indonesia ke depan yang lebih baik, sehingga terwujud Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan pantun indah bunga berwarna-warni, Jaga, menakjubkan mata di saat mekar. jaga, PKS semakin kokoh melayani jaga dengan kehadiran Dewan Pakar. Jalan-jalan ke Sawangan, jaga, mampir membeli kopi kenangan. jaga. Satukan barisan perjuangan, kita song-song kemenangan. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Kurang dan lebih
lebih saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Maksudun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Bapak Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang telah melantik dan juga menyampaikan arahannya kepada para anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera yang baru dilantik. Gayung bersambut, tentunya kami mohon dengan hormat ada perwakilan dari anggota Dewan Pakar yang baru dilantik, Jen Purnawirawan Prihadi Agus Irianto MSc, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan dalam pelantikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang saya hormati dan saya muliakan para pejabat eksekutif dari Partai Keadilan Sejahtera. Maaf saya tidak sebutkan satu-satu karena khawatir salah, Pak. Yang selama ini saya kenal hanya Bapak Presiden. Ini kesempatan yang luar biasa. Tadi saya dibisikin oleh Bapak Pak Bowo untuk tampil siap. Jadi ini spontan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebenarnya tawaran menjadi Dewan Pakar buat saya bukan hanya sekali. Pertama kali saya ditawarin oleh senior saya karena kita sama-sama aktif waktu itu deklarasi untuk mendukung Pak Anies. Jadi non partai. Nah, setelah ada yang hijrah, ya, ada yang walk out gitu kira-kira, saya jadi berpikir, nah kemana nih? Ya, gua tarik sana tarik sini tarik sini. Oke, saya ikuti senior karena senior pasti ya nggak ada yang salah. Saya jadi senior. Pak Fuad itu. Siap. Nah, saya ikuti senior. Karena orang bingung kan ikut siapa? Masa ikut junior? Ikut senior. Kebetulan saya kenal baik tentang beliau ya, sejak dari mulai taruna saya kenal. Tapi saya berpikir, masa sih sudah tua, pensiunan, jenderal masih ikut-ikutan gitu ya. Begitu ada brosur, saya tunda. Bang, mohon maaf, saya tunda. Jujur ya Bang, Wani kalau kalah saya siap tergantung ya. Oh ya nggak apa-apa. Saya berpikir sudah tua gini masa sih ikut-ikutan. Tapi dilihat kondisi di luar semakin parah. Ya. Bertanya lagi pada diri sendiri. Ya, sudah parah gini masih mampulah sisa-sisa energi yang ada, masa sih diam aja kan gitu. Saya hubungi lagi beliau, Bang, saya belajar dulu ya, saya pelajari. Dari mana saya belajar tentang PKS? Atau dari mana saya belajar tentang partai-partai yang ada yang harus saya pilih? Nah, mulai tanya sana, tanya sini dan sebagainya, lihat kader-kadernya, lihat perilaku fraksi-fraksi yang ada di DPR. Ada yang seperti itu, tapi juga ada yang oposisi yang gitu kan. Nah, ini dia. Mulai oposisi pun ada dua grup sesepuh kan gitu. Satu grup yang belum saya ketahui. Nah ini karena belum saya ketahui, saya tertarik ingin tahu. Saya bukalah semua, Pak, bukan satu saja. Semua ada ART di partai-partai kita di Indonesia ini. Ini kan pesta demokrasi. Ini kan semuanya aset bangsa, semuanya baik. Ya, bedanya cuma ada di situ ada sepupu saya, ya, yang lain belum saya kenal. Kalau yang sudah saya kenal, ya udah tahu berarti. Yang belum kenal saya belajar. Ternyata yang sangat menarik buat saya pribadi ya. Mungkin nanti setelah dicuci oleh Bapak
ketua Dewan Pakar jadi lebih bersih ya. Dalam azas kepartean hanya satu, PKS yang mencantumkan azasnya berdasarkan agama Islam. Nah, ini dia. Hitung lagi. Waktu saya sudah 65 tahun nih, dikit-dikit mati juga kan. Daripada mati konyol kan gitu. Nah, mulai baca lagi ada ayat itu. Saya bandingkan lagi. Ada ciri kepartean ya, berakhlak mulia. Ya, ciri organisasi ya, anggota PKS berinovasi. Ya. Kemudian patriotik. Nah, ini kena nih, mantan prajurit kan, ada patriotik. Nah, ini bisa diadu kan gitu. Ya, mana lebih patriotik? Jenderal Purnawirawan atau politikus Purnawirawan kan gitu. Menarik Pak, sangat menarik. Nah, itu baru bab 1 AD ya, belum FT-nya, baru AD-nya. Mundur saya ke belakang. Kok bisa sih pendiri partai ini ngomong seperti ini, nulis seperti ini? Saya lihat, karena latar belakang pemikiran pendiri partai itu juga harus tahu. Saya juga walaupun kata-katanya indah seperti itu, kalau ternyata pendirinya itu mantan-mantan PKI, ya saya nggak berani. Karena prajurit itu sudah banyak yang komunis itu. Mundur saya ke belakang. Ya. Pendirinya sekarang ngumpul nih di Dewan Suro. Ya. Apa sih pemikiran? Kepengen sekali siapa? Kepengen bisa dialog dengan sesepuh-sesepuh yang di Dewan Suro. Mana bisa? Rakyat biasa terus ditahan sama yang lain. Nah, gimana caranya nih bertemu dengan beliau-beliau Dewan Majelis Suro ini? Wah, ada ART ini rupanya ada mukadimah. Wah ini, jadi latar belakang pemikiran para pendiri itu berarti ada di mukadimah. Baca mukadimah. Wah lengkap sudah ya. Mukadimah partai A, B, C, D dan PKS saya bandingkan. Hanya satu PKS yang menyinggung masalah kesatuan dan keutuhan NKRI. Silakan dijawab. Ya. Dengan perjalanan begini, berarti sudah dikaji, disimak dari zaman penjajahan, ya, sampai terjadi kemerdekaan, sampai reformasi dan sebagainya. Sudah khatam semua, udah ngerti tentang babak belunya bangsa ini. Akhirnya ada kata-kata keutuhan. Wah ini dia. Ya. Mulai ketik siapa sih ketua Dewan Majelisnya? Gambar yang ada orangnya ini bersih menurut saya ya, dari pemahaman ini bersih. Kan manusia nggak ada yang sempurna. Karena saya juga manusia ya saya katakan bersih itu aja ya. Bersih. Mulai ya, saya lihat ke belakang ada ajas, ada tujuan ya. Untuk apa sih dibuat partai ini ya, rupanya disiapkan ya, anonimnya membuat suatu kereta ya, untuk bersama-sama anak bangsa lainnya menuju tujuan nasional. Silakan dibuka, ada itu di Google tentang ADRT. Tujuan membuat partai itu apa? Ada fungsinya dan sebagainya. Nah ini sudah, ini benar semua ini. Itu baru bab 1 ya. Sebelum belum berakhir ya, ada visi misi. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Presiden ya, visi misi. Sama nggak sih dengan visi misi bangsa Indonesia lainnya? Rupanya ada loh Pak, ketetapan MPR ya, yang mengatakan visi misi itu ada 3. Visi misi yang bersifat tetap, terus visi misi 5 tahunan, kemudian visi misi antara yang tetap tadi dengan yang 5 tahunan ini ada visi misi antara. Cari, ada loh,
ada RT atau partai yang kompong, ya. Visi misinya tetap dua, tidak ada 5 tahunan, tidak ada visi antara. Saya buka, saya cari lagi dokumen, ya main Google aja. Ada visi misi PKS sampai tahun 2024 ada. Poin 4 garis bawah, stabilo merah, memenangkan pemilu. Ya, memenangkan pemilu tahun 2024. Visi misi antaranya ada kebijakan-kebijakan politik dari partai keadilan sosial ini yang selalu didengungkan oleh Bapak Presiden. Pertama, mudah-mudahan nggak salah Pak. Pertama itu kebangsaan. Yang kedua pemberdayaan, bersilaturahmi dan spiritual. Betul ya Pak? Alhamdulillah lulus saya. Itu yang kita membantu. Ya. AD-nya seperti itu adalah ideologi kita. Ya. Ideologi kita. Nah, untuk eksistensinya maka ada RT, saya buka RT-nya. Sampai kepada sayap-sayap organisasi politik lengkap. Sampai kepada penyelesaian masalah tingkat pusat, daerah dan sebagainya. Lengkap semuanya. Jadi nggak sulit, ya. Menjadi anggota partai dari mulai tingkat pusat sampai ke ranting di RT, ranting-ranting itu nggak sulit. Buka Google ada semuanya. Saya kan masalah panduannya lengkap, ya, nggak sulit. Mulai saya sudah 80% ketertarikan saya dengan PKS. Saya tes Pak, ADR itu kepada ketua ranting yang kebetulan ketua RT saya. Ya. Wah, dia selalu pakai baju PKS, malah izin Pak, boleh nggak di rumahnya Pak RT saya tancapkan bendera PKS? Oh, boleh, itu rumahmu sendiri kok. Tapi kalau kompleks ini ya harus musyawarah dulu. Ngomong-ngomong, sangat militan Pak, sangat militan. Di pusat saya lihat seperti itu sangat militan, terbukti dengan cara oposisi, ya. Kemudian di RT saya sangat militan, selalu memberikan tanggapan. Saya tanya, Pak RT, Bapak PKS ya? Iya, ada Pak, saya ketua ranting. Ideologi Bapak apa? Pancasila. Mati. Bapak kan PKS ya? Ajasnya apa? Ideologi Bapak apa? Enggak Pak, orang PKS lari ke sana. Orang semua orang Indonesia mengatakan Pancasila. Nah kan Bapak PKS, apa ideologi Bapak? Enggak. Terus salam cak. Nah, berikutnya lagi, Pak, Bapak sering imami di masjid. Bagus. Terus Bapak sering bicara berakhlak mulia dan sebagainya. Terus Bapak sudah memberikan contoh tentang ciri ya Pak. Terus lahirnya apa Pak? Nggak tahu Bapak, dia harus berinovasi, padahal dia sudah laksanakan. Ya, dia mempunyai semangat, ya semangat tentang peran tugasnya dia sebagai RT, berarti patriotik kan Pak? Dia nggak tahu. Oh, meningkat saya. Tadi 80%, saya semakin berantusias. Nah kalau gitu gimana caranya mau ngomong kepada mereka, tapi saya bukan orang PKS kan gitu. Saya mau bicara kepada kader-kader, kepada personel PKS yang ada di sekitar saya, tapi saya sendiri bukan anggota PKS. Ya. Telepon lagi sama Bang Fuad. Bang, boleh nggak Bang? Mulai. Terus, udah kalau gitu informasinya ke Pak Erwin. Pak Erwin ada ya? Pak Erwin. Siap Pak Erwin nggak banyak diskusi Pak. Siap, langsung dikirimkan brosur. Langsung kita isi, masuk. Nah, begitu masuk ke sana, mulai dengan Pak Bowo bisa berkomunikasi dan sebagainya. Ini belum dapat kartu anggota Pak sampai sekarang Pak. Sampai sekarang
sudah diajak safari oleh Bapak Presiden, jalan-jalan ke sana ke sini. Wah, nanti saya ngomong sama FD saya apa, mau bilang kalau ditanya Pak, Bapak anggota, Pak, karena di YouTube sudah beredar Pak. Wah, apa pakar pusat, wah sama apa teman-teman dari Jawa Timur share begitu. FD saya nanya, kartu anggotanya mana? Pamitan lagi saya kemarin, Pak izin Pak RT saya sehari di Jakarta, kenapa? Mau dilantik. Wah. Dia juga nggak tahu bahwa dilantik itu harus punya kartu anggota, Pak. Wah itu Pak Bowo sudah buka kartu anggotanya. Maaf ya Pak, santai aja Pak ya, santai aja. Supaya undang-undang ini keluar. Gak apa-apa Pak, besok saya kesini lagi, dilantik lagi. Nah itu. Jadi di sana tuh sudah mulai segan Pak dengan saya. Wih, nih, pakar pusat. Kemudian mulai ada anjang sana Pak, ada anjang sana ke rumah ya, dari mulai ranting terus BBC ke rumah ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Tapi nyiprat Pak, maaf apanya berkembang. Saya didatangi juga sama Gerindra, sama Demokrat, suami istri. Pak saya mau nyalek, gini, betul. Dia nggak salah ini ya, bagaimana bapak saya ini sudah masuk PKS. Udah, jangan ngobrol-ngobrol. Rupanya ada petunjuk Pak dari Fisku mereka. Kamu ajang sanalah kepada para purnawirawan gitu. Ya sudah ngobrol kita di sana di rumah. Nah itulah Pak. Jadi kemudian saya finalnya saya pamit sama istri saya. Nah, karena istri saya Persib Pak ya, dia ngerti organisasi. Dia bilang, pesta demokrasi ikut yuk, bilang itu. Kenapa Mas? Aku masuk PKS. Nah gitu. Oh yang bagus ini rupanya istri saya juga sering ikut pengajian Pak. Dan pengajian itu rupanya grup pengajiannya itu setelah saya baca ADRT itu sayap-sayap organisasi dari PKS. Ada tuh di RT Pak ya, di sebab berikutnya setelah ADRT itu ada ketentuan tentang sayap-sayap organisasi. Saya datangin ustadznya, pengurusnya gini di TSM, yang dari Bandung silakan di TSM. Itu mayoritas PKS semua, walaupun dia tidak ngomong. Ayo orang Bandung, saya tanya gini, saya nggak jual diri, saya pakar, belum. Belum, saya ngomong-ngomong gini, loh berarti istri saya sudah duluan ini. Begitu loh Pak, jadi saya bukan menjual diri ya, dengan pemahaman tadi. Kedua kalinya saya siap jadi PKS dengan hati yang bulat, kira-kira begitu. Bulat bukan saya sendiri, termasuk keluarga saya dan anak saya, keponakan saya di Bali semuanya PKS semua. Di Bali kebetulan dari keponakan itu dari Unut ya, dari mahasiswa ya. Saya selalu share tentang kegiatan kita ya. Ya. Tapi bahasa saya bahasa mereka Pak. Kau jadikan dia dirimu bilang gitu. Kenapa Om? Mau surga enggak? Bilang gitu. Bilang gitu. Tapi kalau kamu masuk di PKS tidak ada perubahan, ya mungkin neraka yang paling bawah saya bilang. Bayangin saja Pak ya, dasarnya agama Islam ya. Terus Islamnya rahmatan lil alamin, berarti bermanfaat buat semua alam semesta termasuk siapa saja ya, dia bermanfaat enggak ya. Terutama kalau sudah keluarga ya terhadap istrinya atau suaminya juga. Jadi harus ada perubahan sikap ya. Itu pertama ya. Terus lain-lainnya kedua, ketiga dan sebagainya. Terus saya sebutkan akhlakmu harus mulia, kaget ya. Itu kamu gadekan dirimu, tapi jaminannya malaikat sudah gak akan lagi tanya mana buka, mana nabi buka, enggak, langsung masuk surga gitu aja. Saya kira itu Pak. Jadi kesimpulannya dari testimoni tadi, saya pribadi tidak kaleng-kaleng gitu ya, masuk dengan penuh tekad semangat. Mana Haryono? Ada. Kemarin di setting nama saya.
Bang, saya masukin, oh udah kamu gak usah tanya, selama badan saya sehat, pikiran saya masih bisa dimanfaatkan, saya siap gerak 1 kali 24 jam. Wow. Hah, bener kan? Oh, bener lah ya. Jangan terus karena junior. Tapi dia sopan Pak, maaf saya junior, saya tidak akan balik. Wah, sudah pensiun kok, sama-sama. Tidak akan memerintahkan senior. Rupanya, oh ini bukan perintah ini. Udah, jadi tekad bulat Pak, saya siap. Masih badan dan pikiran saya mampu. Saya dan keluarga loh Pak, termasuk istri saya dan sebagainya. Ya. Terima kasih. Ya, mungkin banyak canda dan kurang serius karena sengaja saya ingin lebih santai sehingga polosan saya ini bisa Bapak baca kira-kira sandiwara atau acting apa gitu ya. Ya. Karena kan MK aja bisa berakting bersandiwara Pak. Ya. MK saja bisa. Masa sih saya nggak bisa gitu ya. Ya. Tapi saya tidak mau dibaca seperti itu sehingga saya buat serileks. Terima kasih Pak, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, berikan sekali lagi aplaus untuk Bapak Mayotin Purnawirawan Triadi Agus Kriyanto. Ya, memang kalau ahli di kecabangan infanteri lain sebelum masuk PKS harus di profiling dulu. Baik, kami juga dari kader PKS juga ada profiling beliau, terutama di Google sudah ada. Beliau adalah sebagai jabatan terakhir koordinator staf ahli Panglima TNI ya Pak ya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi, selamat bergabung dengan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera. Kami sangat berbangga dan mudah-mudahan ini menambah kekuatan kita seperti tadi pesan dari Bapak Presiden Partai Keadilan Sejahtera, dan tentunya kita akan lebih semangat lagi dalam menghadirkan kebaikan yang lebih banyak untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, mari kita lanjutkan acara kita dengan tausiah dan doa dari Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang hadir didoakan mudah-mudahan menjadi ahli surga. Amin. Yang mau tolong menjawab, yang tidak mau jangan menjawab. Kira-kira semuanya, Bapak Presiden, Sekretaris Majelis Syuro, Ketua Majelis Pertimbangan Partai dan seluruhnya yang hadir, Bapak-bapak, para jenderal semuanya yang hadir, mau apa tidak didoakan menjadi ahli surga? Mau apa tidak? Dan didoakan mudah-mudahan tahun ini bisa pergi ke Mekah. Amin. Insyaallah. Gimana? Tausiahnya sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yakinlah di depan rumah kita tadi sudah dihamparkan permadani. Bukan dari karpet yang terindah, bukan. Lebih indah karena yang dihamparkan adalah sayap malaikat. Dan malaikat sekarang ini bertumpuk sampai ke langit dan mendoakan semua yang hadir, didoakan mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga. Dan doa-doa yang kita panjatkan, apalagi baru saja testimoni yang luar biasa, ini semuanya sudah dicatat. Bahkan hari ini para malaikat bergetar, apalagi kita semuanya mensucikan Allah. Kita tasbih bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah
Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. An Abdullah bin Salam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam afsus salam wa aqimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Yang dimuliakan Allah, guru kita semuanya, Ketua Majelis Syuro Habib Dr. Salim Al-Jufri, para wakil yang dimuliakan Allah, Bapak Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, yang dimuliakan Allah, Kang Harna yang dulu adalah menjadi menteri di Riset, kemudian yang dimuliakan Allah, Kang Aher Dr. Ahmad Hariawan, menjadi gubernur 2 periode di Jawa Barat, kemudian Presiden PKS periode sebelum Bapak Ahmad Saiku, Dr. Muhammad Sohibul Iman, ini adalah wakil Majelis Syuro. Kemudian ini guru saya, ini Bapak Menteri Pertanian yang selamat, amin, alhamdulillah, masya Allah. Nah, ini Bapak dengan masya Allah kita ya. Ini Bapak Menteri Pertanian, Bapak Dr. Sesona. Ini guru saya Pak, ini guru saya dari tahun 82. Ini guru saya dan maaf nih agak bercanda, menantu saya. Sebenarnya karena saya bertemu dengan beliau dari tahun 82 sampai sekarang saya menjadi muridnya beliau. Kemudian Bapak Presiden mudah-mudahan nanti akan setelah Pak Anies akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Bapak Gubernur Sumatera Barat, masya Allah, mudah-mudahan nanti akan menjadi Menteri Koordinator apa yang dilakukan Bapak Profesor Erlang dan seluruh yang hadir, para jenderal, para pakar semuanya yang dimuliakan Allah. Guru saya Bapak Wakil Kapolri periode Bapak Adang Barajatun, masya Allah, terima kasih dan selalu bertemu dengan kita. Saya tausiah tidak lama-lama, sekarang sudah jam 10:30 kurang 2 menit. Saya insya Allah sampai jam 10:30 saja, waktu Mekah Al-Mukarramah. Saya terheran-heran dengan visi dan misi PKS dan selalu disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro. Dan saya mengikuti Bapak Presiden Haji Ahmad Saiku, saya pun terkagum-kagum dengan sebuah hadis. An Abdullah bin Salam, ini orang Yahudi, orang Israel, namanya Abdullah bin Salam. Ini adalah ulama Yahudi, tidak seperti Israel yang ada sekarang di Palestina. Mudah-mudahan Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. An Abdullah bin Salam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini bukan pantun, ini bukan puisi, tapi ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah barangkali yang akan bisa dilakukan oleh PKS, bahkan ditambah oleh para pakar ini semuanya. Mudah-mudahan rahmatan lil alamin yang dibawa oleh PKS akan bisa diwujudkan di Indonesia. Amin. Amin. Afsus salam, sebarkan perdamaian. Perdamaian di dunia dimanapun. Ayo kita sebarkan Islam rahmatan lil alamin. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah berpidato. Ayuhan nas, isma'u waqilu wa yasduru manusia sedunia. Dengarkan baik-baik, tolong renungkan. Inna lillahi ibadan, Allah punya beberapa hamba, laisu bi anbiya, bukan para nabi, wala syuhada, bukan orang-orang mati syahid, tapi yahbituhumun nabiyun, seluruh nabi yang jumlahnya ada 124.000. Saya ulangi lagi. Yahbituhumun nabiyun, seluruh para nabi yang jumlahnya ada 124.000, semuanya terkagum-kagum dengan orang ini.
min qurbihim ilallah, karena mungkin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tunsab lahum manabir min nur, dibangunkan mimbar dari cahaya haulal arsy. Kemudian ada yang bertanya, sifun lana ya Rasulullah, siapa mereka-mereka ya Rasulullah? Saya doakan mudah-mudahan seluruh para pakar termasuk yang dibangunkan mimbar di sekeliling aras. Amin, amin, amin. Siapa ya Rasulullah? Surra wajhuhu, wajah Nabi bersinar. Kalau wajah Nabi sudah senyum, beliau ketawa. Ketika membaca ayat yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Tiba-tiba Nabi ketawa. Sampai giginya, ini saya ulang, giginya yang sangat mulia, putih, bersih, sehat dan wangi kelihatan. Ini mohon maaf nih para jenderal ya. Ini saya sampaikan. Nabi ketika senyum, ketika ketawa, sampai giginya kelihatan. Giginya yang sangat mulia, putih, bersih, sehat dan wangi kelihatan. Tidak bisa diuraikan ketamanan Nabi dengan tulisan maupun dengan lisan. Tapi ada contoh. Contohnya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ibu negara terpesona. Ibu negara terpesona. Sampai viral di Mesir. Sampai malu ibu negara. Akhirnya diundanglah gadis-gadis PKSE, bukan orangnya, gadis-gadis Mesir diundang di istana Jalan Merdeka Utara. Bukan sini ya. Di Mesir diundang 200 gadis-gadis Mesir. Diberikan buah, contohnya buah mangga. Saya nggak tahu nih para jenderal kira-kira mangga yang paling enak mangga apa yang kira-kira? Mangga gadung ya. Yang paling enak adalah mangga mana lagi? Mangga apa? Tangan mangga mana lagi? Dan dikasih pisau kecil oleh ibu negara. Silakan Anda ini dimakan. Ketika dikupas dimakan, bayangkan makan buah di istana, senang semuanya. Tengah-tengah makan Yusuf dipanggil. Yusuf akan menyampaikan kata sambutan. Ketika Yusuf naik mimbar, 200 gadis-gadis Mesir teriris tangannya berdarah-darah tidak terasa. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashar, ini bukan manusia, in huwa illa malakun karim. Malaikat gantengnya kayak begini nih. Kira-kira ganteng mana ya dengan sekretaris majelis Rasulullah? Masya Allah, nih guru saya Pak. Tapi yang kita bicarakan bukan Nabi Yusuf. Yang kita bicarakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sedang tertawa. Umar langsung bertanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah tertawa?" Oh iya, ada 2 orang umatku menghadap di Mahkamah Agung Ilahiyah, duduk tekuk lutut di hadapan Allah. Yang satu mohon pada Allah, ya Allah, aku mohon keadilan. Saya sering dicaci maki oleh teman saya sering dibully, saya sering dihina. Aku mohon keadilan-Mu ya Allah. Allah berfirman kepada orang yang zalim, ya fulan, kamu sering menganiaya, kamu sering menzalimi, menghina orang lain, kamu harus bertanggung jawab. Tiba-tiba dia mengatakan, ya Allah, saya tidak bisa membalas karena pahala saya habis. Siapa yang rajin sholat tapi menghina orang lain, pahalanya diambil. Siapa membantu orang lain tapi dia ternyata menghina, maka pahalanya diambil. Ya Allah, saya tidak bisa membalas, pahala saya habis. Orang yang pertama tetap ngotot. Ya Allah, jika dia tidak bisa memberikan sesuatu, tolong ambil dosa dia, Allah beri pada dia. Akhirnya dosanya orang yang dizalimi, tangannya yang digusur, ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada orang yang zalim. Tiba-tiba Rasulullah menangis. Rasulullah mencucurkan air mata. Innahu la yawmun azim. Hari ini hari yang sangat agung. Kullun nasi, semua manusia, yahtajuna ila man yahmilu min awzarihim, mengharapkan kalau ada orang lain bisa membantu mikul dosa. Di awal Rasulullah ketawa, sekarang Rasulullah menangis. Innahu la yawmun azim. Hari ini hari yang sangat agung. Kullun nasi, semua manusia, yahtajuna ila man yahmilu min awzarihim, mengharapkan kalau ada orang lain bisa membantu mikul dosa. Ternyata ibu kandung tidak bisa membantu mikul dosa anaknya. Istri tidak bisa membantu mikul dosa suami. Rasulullah menangis. Kemudian Allah berfirman kepada orang yang itu, ya fulan, irfa' ra'sak. Orang ini berkata, melihat ada istana dibangun dari intan mutiara, dihiasi dengan emas dan perak.
Orang ini langsung menjerit di hadapan Allah. Ya Allah, li ayyi nabiyyin hadha. Istana itu milik Nabi siapa? Wali ayyi siddiqin hadha, orang jujur siapa yang tinggal di sana? Wali ayyi syahidin hadha, orang mati syahid siapa yang Allah tinggal di sana? Allah menjawab, liman dafa'a thamanahu, bagi orang yang sanggup membayarnya. Orang ini bertanya lagi, man yastati'u an yadfa'a thamanahu, siapa yang sanggup, berapa triliun yang siapa yang sanggup? Allah berfirman, anta tadfa'u, kamu bisa bayar. Anta tadfa'u, kamu bisa bayar. Ya Allah, bagaimana saya bisa bayar? Bagaimana saya bisa bayar? Ta'fu an akhika, maafkan saudara. Langsung orang ini menjerit di hadapan Allah, al-ana ya Allah, qad afatu anhu, saya maafkan dia. Al-ana, sekarang ya Allah, qad afatu, saya maafkan dia. Langsung Allah berfirman, khudh biyadi akhika, pegang tangan saudaramu, fadkhula al-jannah, silakan Anda berdua masuk surga. Kemudian Rasulullah membaca ayat, yas'alunaka 'anil anfal, kulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, tolong hubunganmu menjadi hubungan yang harmonis. Oleh karena saya tanya lagi nih kepada pakar, pada jenderal semuanya, kira-kira didoakan masuk surga, mau apa tidak? Ya kamu jangan, yang mau saja. Pak Adam, Masya Allah. Semua yang mau saja, yang kamu jangan. Semua mau didoakan masuk surga? Mau. Kalau mau, mohon izin dengan keikhlasan, tolong tengok kanan, tengok kiri, salaman sambil senyum. Ayo salaman sambil senyum. Salaman sambil senyum. Sambil senyum. Sambil senyum. Inilah yang diperjuangkan oleh PKS, ingin menjadikan keutuhan kesatuan NKRI ini. Mudah-mudahan disatukan, tidak ada permusuhan antara satu dengan yang lain. Ini yang dilakukan oleh PKS. Mudah-mudahan PKS bisa menang. Amin. Ini alhamdulillah, kalau saya nggak dibatasi waktu ini senang banget, Masya Allah ya. Tapi kalau Pak Presiden sudah, saya tambah senang. Jadi afsus salam, tolong sebarkan bertanya. Mulai hari ini PKS di seluruh Indonesia ingin bagaimana dengan siapapun, dengan muslim, dengan non muslim, dengan siapapun, dengan si miskin, dengan si kaya, bahkan orang yang digusur, mudah-mudahan akan dibantu oleh PKS. Amin, amin. Ada penggusuran rumah di Mesir oleh Gubernur Amr bin As. Amr bin As itu sahabat Nabi, politikus umum. Ingin bangun masjid agung, sekarang ada di Mesir, namanya Masjid Amr bin As di Mesir. Terus ada rumah rakyat milik Yahudi, dipanggil, Pak, kami mau bangun masjid, dan di sini hanya tinggal satu rumah milik Bapak, akan kami berlipat dengan 3 kali lipat dengan harga umum. Kata orang Yahudi, maaf Pak, ini harta saya dan saya cocok di sini, saya tidak akan saya jual. Boleh Pak saya beli dengan 5 kali lipat? Maaf Pak, saya nggak menjual. Bapak enggak nyasar. Akhirnya Pak, dengan kekuasaannya, ternyata diperintahkan oleh Satpol PP untuk mengusut. Orang Yahudi hanya bisa nangis. Pak Gubernur, saya nggak punya apa-apa, saya digusur. Nangis. Dia bingung, dengan keluarganya bingung. Mikir kemana sih? Alhamdulillah, saya dengar ada presiden yang namanya Umar bin Khattab yang ada di Medina. Saya akan jalan kaki dari Mesir menuju ke Medina. Sampai di Medina, nanya orang, mana istananya Bapak Presiden? Istana apa? Ya katanya ada Bapak Presiden di sini, Amirul Mukminin. Itu rumahnya real. Umar bin Khattab rumahnya real juga. Mana istananya? Itu rumahnya. Saya mau ketemu sama dia. Baik, nanti saya beritahu. Ternyata ketemunya diajak di depan masjid. Tidak ada tempat yang. Kalau secara singkat, ada apa Bapak? Maaf, Pak Presiden, rumah saya digusur oleh gubernur. Saya nggak mau karena itu adalah tempat yang cocok bagi kami. Baik, tolong Pak ambilkan itu Bapak ke sana. Ada apa Pak Presiden? Tolong ambil pulang ke sana. Pak, saya ingin cari keadilan, datang dari Mesir menuju ke Madinah cari keadilan. Tolong Pak ambil, diambil. Kemudian dikasihkan pulang, digaris dengan pedangnya.
tolong pulang memberikan gubernur. Sampai di perjalanan berunding, ya Allah, saya nyari keadilan dikasih tulang, disuruh bawa pulang. Sampai di sana, maaf Pak, saya baru datang dari Amirul Mukminin, Bapak Presiden Umar bin Khattab. Ada apa? Kamu melaporkan nih masalah rumah kamu? Iya Pak, ini saya dikasih terang. Oh iya Pak, saya bangunkan lagi Pak rumah saya. Subhanallah, ada apa Pak? Saya harus adil, saya harus membela rakyat kecil. Kalau tidak, saya akan dipenggal darah saya oleh Presiden. Subhanallah, udah Pak, sekarang ini Bapak rumahnya akan saya bangun lebih daripada nyaman, dan Bapak jangan pindah tempat itu. Inilah apa yang terjadi. Terima kasih Pak Gubernur. Saya hanya mengatakan, inilah saya mendapatkan keadilan. Sekarang ini baru ketemu dengan Bapak Presiden, saya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung masuk Islam dengan keadilan yang dibawa oleh Bapak Presiden. Amirul Mukminin. Mudah-mudahan Indonesia tahun 2024 mendapatkan seperti Umar bin Khattab. Amin, amin. Dan mudah-mudahan Amin menang. Amin. Ini baru satu ini. Ini tidak ada hubungannya dengan MK, tidak ada. Ali bin Abi Thalib, baju besinya hilang. Akhirnya ketemu di rumah tetangga. Datang, Bapak Presiden datang. Diketok pintunya. Bukan assalamualaikum, karena dia Yahudi juga. Pak, apa kabar? Baik. Ada apa Pak? Ini baju yang di Jember ini baju besi saya. Kok bisa ini baju saya di rumah saya, jemur di rumah saya? Ini kayak yang ciri-cirinya ini baju saya. Dibawalah ke pengadilan. Ketika pengadilan ternyata diperlakukan di depan umum Ali bin Abi Thalib sebagai presiden. Saudara Ali, oh ya Pak Hakim, tolong daftar dulu. Daftar. Tidak diperlakukan sebagai presiden. Kemudian nanti maaf Bapak dapat urutan berapa nanti akan dipanggil. Ternyata panggilannya paling akhir. Sampai ketemu, ada apa Mali? Ya Pak Hakim, baju besi saya hilang sudah beberapa hari. Saya temukan di rumah tetangga saya orang Yahudi. Betul Pak, ini adalah baju besinya Ali bin Abi Thalib? Tidak Pak, ini di rumah saya, baju saya. Ali, dipanggilnya bukan presiden, Ali, kamu punya saksi? Punya. Siapa saksinya? Anak saya Hasan dan Husain. Maaf Pak, dalam agama Islam, dalam perkara ini anak tidak boleh menjadi saksi, karena nanti anak akan membela bapaknya. Oh kalau itu, saya masih punya siapa? Istri saya. Siapa istrimu? Istri putri Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh juga istrinya menjadi saksi. Yang lain punya, saya nggak punya. Kalau begitu diputuskan oleh hakim bahwa baju besi adalah milik Yahudi dan Presiden Ali bin Abi Thalib kalah. Nah, pulang jalan, terima kasih Pak Hakim. Sampai jalan Yahudinya bingung. Ayo Pak pulang. Enggak, saya di sini saja. Mengapa? Saya dari awal tadi terkagum-kagum. Mengapa hakim memperlakukan Presiden Ali bin Abi Thalib diperlakukan seperti orang umum? Harus daftar dan harus duduk sebagai sesuai dengan antrinya. Dan sekarang menangkan saya. Wahai Pak Hakim, tapi sudah selesai nih Hakim. Udah, Pak Hakim pulang. Wahai Ali Amirul Mukminin, baju besi ini adalah milik Anda. Seminggu yang lalu memang saya curi dari rumah Anda, dan ini sekarang milik Anda. Enggak Pak, milik Bapak saja. Enggak Pak. Bahkan ia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kedua-duanya masuk Islam. Inilah yang diharapkan oleh PKS. Bagaimana bisa menegakkan keadilan, dan kita akan membela rakyat, siapapun rakyat kecil. Mudah-mudahan dengan para pakar yang sekarang bergabung dengan PKS ini, mudah-mudahan betul-betul PKS bisa melayani rakyat. Amin, amin. Amin. Ini baru satu ini, Abdul Salam banyak. Mari kita sebarkan pertanyaan. Baik, secara singkat saja. Yang kedua, wa'atimut ta'am. Ayo bantu. Siapa yang membantu air satu gelas? Satu gelas. Satu botol kecil lebih utama daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabawi.
Jadi kalau kita bantu dengan siapa saja, apalagi nanti Pak RT yang ada di wilayahnya Bapak Jenderal tadi, subhanallah, membantu rakyat sekalipun hanya 1 biji pisang goreng, 1 bungkus nasi yang sekarang ini Jumat Barokah. Saya baru ketemu kemarin, subhanallah, Pak alumni IPB, ternyata dia sekarang mempunyai komunitas pecinta Jumat Barokah. Dikirim ke tempat saya. Ini saya minta maaf Pak ya, ini anak saya, mohon didoakan mudah-mudahan anak saya nambah lagi. Amin 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 ya. Anak saya baru sini Pak. Anak saya baru 9, mudah-mudahan nambah lagi. Amin 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 ya. Tapi alhamdulillah ada 400 anak yatim Pak. Jadi pecinta Jumat Barokah tadi itu datang ke rumah. Setiap hari Jumat dia mengirim 300-400 person. Ternyata siapa yang bantu hanya 1 bungkus saja lebih utama daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Dan inilah yang dibawa oleh PKS. PKS akan membantu pada siapa saja, bukan hanya kepada muslim saja, termasuk siapapun non muslim pun akan dibantu oleh PKS. Dan mudah-mudahan amin diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Amin. Sehingga kita bisa melayani. Itu yang ketiga terakhir, wasilul arham, silaturahim. Kemarin Pak Presiden Haji Ahmad Saiku jadi santri Pak di Malang. Jadi ngaji di depannya Ketua PWNO Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Marzuki Mustafa, Masya Allah, di Jawa Timur. Kitabnya masih ada ini Pak Presiden ya. Mudah-mudahan nanti akan bisa dicetak ya, akan kita kaji di PKS dan akan kita sebarkan bagaimana perdamaian dan kita kasih sayang, kita silaturahimnya diwujudkan. Jadi kita ini semuanya ingin silaturahim yang luar biasa. Kisah-kisah sama saya panjang luar lebar banyak sekali, tapi bagaimana kita bisa silaturahim? Ada di antara kita Pak, bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, tapi tetap dia pulang kampung ketika mudik Idul Fitri. Banyak orang, kapan Pak Haji pulang? Oh saya nggak pulang, ibu saya sudah meninggal, bapak saya sudah meninggal. Pak, kalau orang tua sudah meninggal, malah kita harus yang obrolnya itu kita teruskan. Alhamdulillah di antara kita Pak, dengan adik bapaknya, adik ibunya sekarang jumlah bisa pertemuan setiap tahun 500 jiwa. Inilah silaturahim yang dikembangkan oleh PKS dan mudah-mudahan para pakar semuanya ini akan bisa mendorong para kader PKS sehingga PKS akan diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Yang terakhir mengetuk pintu langit. Caranya ada nomornya. Kalau nomornya kita catat 2 2 2 2 2 1. Nih kita menghubungkan dengan Allah. 2 2 2 2 2 1. 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 1 rakaat. Atau 4 4 3. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahitu wakila. Surat Al-Muzammil ayat 9. Rabbul masyriqi, Allah Tuhan timur, wal maghribi Tuhan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Fattahitu wakila, jadikan Allah wakil kita. Yang memberikan kemenangan PKS adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah melalui Dewan Pakar. Mudah-mudahan tambah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi kita serahkan kepada Allah. Apa yang disampaikan dari Bapak Presiden tadi, dengan ABCD-nya terakhir kita serahkan kepada yang di atas. Surat Al-Muzammil ayat 9. Ada seorang guru, seorang ustaz, punya hutang 2 miliar. Kalau pengusaha barangkali uangnya banyak, tapi kadang-kadang uangnya hutangnya juga banyak. Ini ustaz, ternyata hutangnya 2 miliar. Dia datang ke rumahnya Bapak Kiai Haji Syafi'i Hazami, orang Betawi, almarhum. Datang sambil menangis. Pak Kiai, mohon doa, mohon nasihat. Ada apa? Saya punya hutang 2 miliar. Pak Kiai-nya sini. Pak Kiai sini. Tolong Pak Kiai doakan saya. Mudah-mudahan Allah memberikan saya bisa bayar hutang. Ambil sajadah. Untuk apa Pak Kiai? Tolong kamu sholat tahajud. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahitu wakila. Rabbul masyriqi, Allah Tuhan timur, wal maghribi Tuhan barat, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Fattahitu wakila, jadikan Allah wakil kita. Yang memberikan kemenangan untuk pilek nanti PKS adalah Allah.
Yang menjadikan Amin menjadi presiden dan wakil presiden siapa? Allah. Alhamdulillah Allah kirimkan hamba-hambanya yang dari Dewan Pakar ini mudah-mudahan menambah cepat kemenangan tahun 2024 ini. Amin, amin. Semua Allah Subhanahu wa taala caranya, tapi ada cara Pak. Rahimallahu rajulan. Nih para jenderal, para dewan pakar, para anggota LKPTP, kalau ingin mendapat kemenangan caranya rahimallahu rajulan. Allah berrahmat pada suami. Qoma minal laili, bangun pada waktu malam. Bangun. Jam berapa? Kalau di Jakarta mungkin bisa jam 3:30. Mau jam 3 lebih bagus. Tapi kalau sudah bangun, bapak-bapak, tolong istri yang dibangunkan. Pak Jenderal sayang dengan istrinya, Masya Allah, ternyata istrinya udah PKS. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ternyata jamaah sekalian, kalau sudah bangun, bapak-bapak, tolong istri yang dibangunkan. Wudhu dengan sempurna, sholat 2 rakaat. Setelah sholat baru bangunkan istrinya. Ini para jenderal, mulai hari ini tolong jangan manggil istri dengan manggil nama. Mulai hari ini tolong panggil ya Humairah. Subhanallah ya. Coba Pak Menteri, subhanallah ya. Ini Pak Menteri, Masya Allah, ya Humairah, Pak Menteri. Panggilannya ya Humairah, Masya Allah ya. Mulai hari ini ibu-ibu kalau dipanggil suaminya, nih mungkin barangkali se-Indonesia, kalau dipanggil suami dengan panggilan nama, tolong pura-pura gak dengar ya. Panggilannya semuanya seperti Nabi, panggilannya apa? Ya, wahai yang pakai kerudung merah. Subhanallah ya. Dibangun. Kalau seandainya dibangunkan istri belum bangun, kata Nabi, nadoha ala wajhihal mak, boleh dibersihin air. Jangan banyak-banyak ya, jangan satu kali, sedikit aja banyak. Itu kalau yang bangun duluan suami, padahal yang rajin adalah ngaku ya. Yang rajin adalah ini Pak Presiden ngaku juga ini. Ternyata yang rajin adalah istrinya. Wa rahimallahu imra'atan, Allah berrahmat pada istri. Apa rahmat? Badan sehat. Pilpres menang, pemilu menang, pilkada menang, pilek menang, semuanya. Caranya qomat minal laili, istri bangun pada waktu malam. Kalau sudah bangun, ibu-ibu, suami jangan dibangunkan. Wudu salat 2 rakaat. Setelah salat baru bangunkan. Bang, itu kalau orang Jakarta. Ada yang dari Jawa Timur? Masya Allah. Akhirnya, mas, Masya Allah, mas. Ternyata jamaah sekalian, kalau belum bangun, kata Rasulullah, nadohat ala wajhil mak, boleh disiram air ember. Tujuannya bukan masalah siram-siraman, tapi tahajud berdoa. Inilah cara untuk mengetuk pintu langit. Oleh karena itu, kalau pilpres ingin menang, tolong tahajud. Kalau pilek ingin menang, tolong tahajud. Pilkada menang, tolong tahajud. Pemilu ingin menang, tolong kita tahajud. Ini adalah kunci. Setelah kita usaha dengan maksimal antara bumi dan langit kita kumpulkan, maka kita wujudkan. Mudah-mudahan PKS diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amin, mudah-mudahan menjadi presiden dan wakil presiden. Amin. Dan mudah-mudahan pemilu kita, mudah-mudahan Indonesia di PKS di parlemen mudah-mudahan minimal mendapatkan kursi 110 kursi. Amin. Dan di atas 20% yang kita Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Pakar, dan tadi testimoni yang luar biasa, dan semua cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Kita awali dengan tasbih bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita, mohon rahmat, mohon hujan, mohon surga, mohon diberkati bisa pergi ke Mekah, dan mudah-mudahan PKS diberikan kemenangan. Amin. Dan mudah-mudahan capres sama pas kita diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Semua para jenderal, semua yang hadir, tolong semuanya ingat ibu kandung kita, ingat bapak kandung kita bersama-sama. Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali. Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan PKS diberikan kemenangan, amin. Pilpres diberikan kemenangan, amin. Pileg diberikan kemenangan, amin. Pilkada diberikan kemenangan, dan mudah-mudahan PKS bisa membawa Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi mudah-mudahan Indonesia diturunkan hujan yang berkah. Mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Bapak Kiai Haji Dr. Muslim Abdul Karim yang telah menyampaikan tausiah dan doa untuk kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara pelantikan Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera pada siang hari ini, dan nanti masih ada 2 acara kelanjutannya. Yang pertama adalah kita akan foto bersama bagi para anggota Dewan Pakar yang baru dilantik di sini dan juga nanti di dalam. Kemudian yang kedua, setelah foto bersama kita akan ada press conference untuk rekan-rekan media, barangkali ada yang masih hadir di sini, untuk dipersilakan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para pimpinan, dalam hal ini Bapak Presiden PKS, dan akan didampingi oleh beberapa yang lain. Dengan demikian marilah kita tutup acara kita dengan baik.
sebelum kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah, marilah kita simak terlebih dahulu himne Partai Keadilan Sejahtera. Kepada seluruh hadirin untuk dimohon berdiri dan sejahtera. Marilah kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita lanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon untuk tim bisa menyiapkan tempatnya untuk para anggota Dewan Pakar yang sudah dilantik pada kesempatan pagi hingga siang hari ini untuk bisa maju ke depan. Nanti kami persilahkan para anggota Dewan Pakar yang sudah dilantik untuk maju ke depan. Silakan untuk maju ke depan. Para anggota yang sudah dilantik untuk maju ke panggung, berdiri di atas panggung, foto bersama dengan Bapak Presiden PKS. Dan mohon izin ini foto kesempatan pertama, memang tempatnya agak terbatas, mohon bisa dibantu dengan teman-teman mengaturnya dengan baik. Barangkali ada soft yang di belakang juga, ya memang agak menumpuk sedikit. Silakan untuk Kita akan menyelenggarakan konferensi pers yang akan dipimpin oleh Presiden PKS
Bapak Haji Ahmad Syaihu dan juga Ketua Dewan Pakar Prof. Irwan Prayitno, dan insya Allah juga akan didampingi oleh Bapak Maijen TNI Purnawirawan Fuad Basa dan juga Irjen Polisi Purnawirawan Sukuwardi Dahlan dan juga Bapak Agus Maijen Agus. Kami persilakan kepada Bapak Presiden PKS Bapak Ahmad Syaihu untuk menyampaikan kontribusi pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan, ketua dan anggota Dewan Pakar PKS, juga insan pers yang saya banggakan. Pada hari ini kita melakukan pelantikan anggota Dewan Pakar dan alhamdulillah sekarang sudah banyak bergabung dari perwira tinggi dan perwira menengah purnawirawan bersama Partai Keadilan Sejahtera. Tentu ini menjadi sebuah syukuran bagi kami di PKS dan mudah-mudahan insya Allah ini akan menjadi faktor pendorong dan penguat untuk mewujudkan ke depan perjuangan yang lebih kokoh, mewujudkan perbaikan bagi negeri yang kita cintai ini. Baik dari sisi legislatif yaitu kemenangan PKS maupun dari upaya untuk kita mendapatkan kepemimpinan di eksekutif pada Pilpres 2024 yang akan datang yang kita mengusung pasangan Amin. Saya kira itu mungkin sebagai pengantar. Silakan nanti kalau ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan. Baik, dari kalangan TNI Polri, alhamdulillah ini saya mencatat kemarin sekitar 104 paling tidak kurang ya, jadi 60 dari perwira tinggi jenderal ya, brigadir jenderal ke atas, dan kemudian juga perwira menengah sekitar 44 personil. Adapun ditambah dengan yang dari elemen-elemen profesional lainnya, sekarang jumlah berapa ketua? Iya, ini masih terus di bertahap. Saya kira itu. Baik, sebentar. Ya, ini kan kita kan menampung ya. Jadi itu memang sampai dengan hari ini realitasnya banyak dari TNI Purnawirawan. Baik dari berbagai matra, ada matra darat yang lebih banyak, kemudian juga dari angkatan laut dan angkatan udara. Ya, memang ada dari perwira tinggi dan menengah kepolisian, hanya ada beberapa orang yang tidak semuanya dari kalangan TNI Polri, cuma yang hari ini dilantik ini memang banyak dari TNI Polri. Kita menerima dari berbagai kalangan, profesional juga yang terdahulu dilantik juga ada, bahkan dari olahragawan juga ada. Jadi ini terbuka untuk berbagai napi profesional, dan kami tentu sangat memerlukan bahwa membangun negeri kita yang besar, yang kompleks, tentu perlu melibatkan berbagai ahli di bidangnya masing-masing. Nah, oleh karena itu kami akan terus berusaha untuk menampung para profesional TNI Polri yang ingin bersama-sama berjuang bersama PKS mewujudkan Indonesia ke depan yang lebih baik. Ini apakah purnawirawan dan TNI akan dilibatkan di pemilu 2024 dan apakah akan menjadi tim sukses juga di Iya, sebagian mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI, ada 5 orang. Jadi daerah pemilihan di Jawa Tengah 2 orang, di Lampung 1 orang, di Sulawesi Selatan 1 orang, dan 1 orang yang lain Jawa Timur. Ya. Kemudian selebihnya yang sedikit banyak, insya Allah ini akan justru bergerak sebagai tim pemenangan. Ya, baik di tim pres nanti asal dari PKS ya, maupun di dalam pemenangan partai secara umumnya. Ya. Jadi dengan pengalaman-pengalaman yang sudah mereka miliki, tentu ini kita akan optimalkan untuk melakukan upaya-upaya pemenangan di
di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Iya. Ya, tanggapan kami dari PKS ya kita tentu ya menghormati berbagai keputusan itu. Ini kan sebuah lembaga yang independen. Apapun keputusannya ya tentu kita menghormati segala keputusan yang dimunculkan. Ya mau kritik hal-hal yang wajar dan biasa lah. Ada hal-hal yang memang dalam proses dan sebagainya, saya itu hal-hal yang mungkin perlu menjadi introspeksi bagi seluruh lembaga negara. Contoh Hidayat kan salah satu lembaga negara di MPR RI. Nah, nanti tanyakan ke beliau. Karena saya juga nggak tahu loh apa yang dimaksud dengan beliau. Ya, keputusan MK ini memang suatu hal yang independen ya, dananya ya itu final dan mengikat, keputusannya seperti itu. Sebagai sebuah institusi negara ya tentu kita perlu hormati berbagai keputusan itu. Ya, itu faktor yang lain. Saya kira masalah politis, nggak politis itu faktor tadi, mungkin masalah kaitan yang apakah independensi dan sebagainya, atau kaitan-kaitan yang mungkin perlu hal-hal yang kajian-kajian nanti yang lebih mendalam ya. Iya. Iya, pertama kaitannya kan kita hari-hari ini justru sedang fokus kepada upaya untuk pendaftaran para calon, dan apa yang diputuskan oleh MK ini justru menjadi satu hal yang harus kita sepakati bersama. Ya, kalau misalnya ini nanti kita justru berbantah dengan masalah ini kaitannya kemudian nggak ada kepastian hukum, ya gimana kita akan melaksanakan? Padahal kita akan segera mendaftar dan itu sangat terbatas. Lalu sampai kapan kita akan melakukan pendaftaran lagi kalau ini kemudian kita nggak putus sampai hari ini? Ya, saya kira apapun hasilnya, ya ini tentu kita harus hormati aja. Tinggal ini kemudian proses pilpres ini segera berjalan. Saya kira itu. Baik, cukup saya kira. Pak, saya kira cukup ya. Ketua Dewan Pakar mau menambahkan? Ada? Cukup dari Insya Allah justru ini sedang kita persiapkan. Memang ini masih ada hal-hal yang memang belum fiksasi sekali ya. Awalnya kita akan saling menjemput ya, calon wakil presiden ke tempat capres dan kemudian ke partai-partai pengusung. Tapi mungkin juga ada keterbatasan waktu yang katanya kita sudah didaftarkan jam 8 pagi. Nah, jadi ini kita akan coba fiksasi lagi kaitan dengan proses pendaftaran capres cawapres ini. Nanti tim baca insya Allah badan pekerja sedang mengkajinya dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera diumumkan. Ya, itu kita masih sedang mengusahakan karena ini terkait dengan timing waktunya ya. Apakah itu memungkinkan untuk proses tadi dari saling menjemput itu atau nanti akan lebih dipercepat karena harus segera masuk di KPU jam 8 ya. Saya kira itu ya. Saya kira itu cukup. Terima kasih semuanya. Dengan demikian terima kasih konferensi pers. Terima kasih kepada seluruh Ketua Dewan Pakar, anggota yang hadir pada kesempatan ini dan juga kepada seluruh media. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden PKS selesai acara pelantikan Dewan Pakar. Alhamdulillah semua berjalan sukses sesuai rencana.
Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.